Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 6 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 6 Desember 2024. Oke, kalau aku lihat dia ini adalah mirroringnya kamu, refleksinya kamu ya, sehingga aku lihat dari kamu mengenal dia mengenal kamu adalah di situ situasi mungkin saat ini atau hari ini terjadi introspeksi diri pada kalian, pada diri kamu atau diri dia ya. Karena begini, aku lihat memang di hubungan kamu bersama dia ini ternyata memberikan luka batin, ya, memberikan luka batin. Entah siapa di sini yang menyakiti, tapi yang pasti di sini ada luka batin yang dirasa, ya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat kemungkinan sih dia mungkin pernah menyakiti kamu dan saat ini kamu lah yang menyimpan luka batin, gitu ya. Dia merasa kamu sangat terluka saat ini, sangat kecewa sama dia, marah gitulah ya sama dia. Oke, kalau aku lihat di sini, si dia ini sebenarnya masih cinta sama kamu. Bahkan ada keinginan untuk mengejutkan kamu, untuk datang ngasih tahu kamu kalau aku ini masih cinta sama kamu. Entah di sini dia memang saat masih bersama kamu dia sudah mengatakan bahwa dia cinta sama kamu ataupun belum. Yang pasti di sini dia kayak pengen datang, terus pengen ngasih tahu kalau dia itu sebenarnya masih sayang sama kamu. Gitu, ya. Dan kemungkinan dia mungkin datang itu secara tiba-tiba atau ketika dia datang, ya kamu mungkin sudah menduganya tapi nggak kamu duga-duga dia ternyata mengutarakan perasaan cintanya ke kamu, kayak gitu. Dragonfly, itu ya, apa namanya, kupu-kupu, capung, sorry. Ya, dia melihat saat ini kamu kayak sudah mulai legowo, ya, ringan hati, legowo, mengikhlaskan, melepaskan luka batinmu, melepaskan apa yang telah terjadi, mulai ikhlas, mulai move on, mulai fokus dengan hidupmu saja, mulai beradaptasi dengan apa yang ada. Mungkin dulu kamu misalkan hidupnya hanya fokusnya ke dia terus, sekarang mulai beradaptasi karena kalian sudah berpisah, sekarang beradaptasi dengan ya hidupmu tanpa dia gitu ya. Dan dia melihat saat ini kamu itu kayak sudah menemukan sesuatu tujuan atau target hidup, ya, bukan dia lagi targetmu, bukan dia lagi yang kamu prioritaskan gitu ya. Saat ini semuanya sudah berubah dalam dirimu. Sekarang dia lihat kamu itu seperti melihat sesuatu hal yang menarik di hidupmu, yang menjadi prioritasmu, seperti itu aku lihat di sini ya. Kamu benar-benar mengubah dirimu untuk mendapatkan hal-hal yang menurutmu lebih menarik aja daripada dia gitu. Entah itu karir, entah itu keuangan, pasangan baru, atau apapun aku lihat di sini ya. Dan juga dia lihat kamu nampaknya memang sudah mulai healing atau menyembuhkan luka batinmu, atau bahkan sudah move on gitu. Oh, jadi gini, ternyata dia ini sempat nih menghadirkan wanita lain. Ya, kalau misalkan dia pria, ya mungkin dia menghadirkan wanita lain.
atau pria lain lah ya, seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi musuh bagi kalian di hubungan ini ya. Dia sempat menghadirkan pihak lain dan kalian itu harus bersaing untuk mendapatkan dia. Jadi di sini aku lihat dia diam-diam ternyata menghadirkan pihak lain di antara kalian. Dan mungkin itu awalnya kalian nggak tahu, tapi ya akhirnya mungkin tahu. Niat dia menghadirkan wanita atau pria lain itu ya untuk dia nilai mana sih yang lebih baik ya, kamu kah atau si A kah atau si B, si C, si D. Nah, kayak gitu. Ya, aku lihat di sini. Dia orang yang suka mengejar. Maksudnya mengejar nih gini, dia ini orang yang takut sebenarnya, terutama takut ditinggalkan. Sehingga kalau misalkan dia rasa ada situasi di antara kalian yang mungkin kok renggang, kok jarang ada komunikasi, kok kamu kurang perhatian, kok kamu dingin, kok kamu cuek, kayak gitu ya. Dia akan mencari atau mengejar yang lain, ya, mengejar wanita atau pria lain seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini tingkat kodependensi di hubungan kalian ini sangat kuat gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia juga dalam hal kehidupan ya, mungkin dari karirnya atau apapun itu juga masih banyak yang ingin dia kejar ya, cita-citanya atau rencana-rencana dia, target-target dia ingin dia kejar untuk dia dapatkan, seperti itu. Kemudian aku melihat juga di sini nampaknya dia memang masih ada keinginan untuk memberimu keadilan ya, karena kan selama ini kamu terus tuh yang effort ke dia, nunjukin rasa cintamu ke dia, sayang banget gitu lah, bucin-bucin lah sama dia, tapi mungkin selama ini kayak cintamu bertepuk sebelah tangan, tidak dianggap seperti itu ya, sehingga aku lihat di sini kayaknya dia memang ingin memberi kasih sayang kepada kamu, jadi dia ingin apa ya, membalas rasa cintamu seperti itu, karena memang kan selama ini kamu sangat mengharapkan sekali bahwa cintamu itu dibalas oleh dia kayak gitu, dengan cinta juga ya, tapi ternyata ya mungkin selama ini di luar Nurul ya, ternyata dia tidak memberikan apa yang kamu harapkan kayak gitu. Kalau aku lihat ya di sini dia ada cinta tanpa syarat ya sama kamu, jadi kalau ditanya dia cintanya kenapa sama kamu, ya cinta aja gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan dulu dia sempat memanfaatkan kamu, ya itu dulu gitu. Sekarang aku lihat dia memang benar-benar cinta sama kamu tanpa syarat. Oke, nampaknya di sini dia akan mengungkapkan perasaan dia. Ini akan ada pengakuan nih dari dia. Ya, pengakuan rasa cintanya kah? Ya, bisa itu. Mungkin juga ya apapun lah ya. Aku lihat sini mungkin juga dia akan mengaku salah ya, atau mengaku bahwa dia sudah keterlaluan sama kamu, tapi yang pasti di sini dia akan mengungkapkan tentang pengakuan yang memang selama ini kamu harap-harapkan gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini nampaknya kemarin tuh dia sudah mendapatkan suatu karma atau pembalasan atau hukuman ya, sehingga dia tersadar. Oh, ternyata aku pernah berbuat salah sama kamu. Oh, ternyata begini, oh ternyata begitu. Jadi setelah dia mendapatkan karma, dia sadar gitu.
Tapi aku lihat ya, kamu itu memang saat ini sudah hilang, ya sudah menghilang dari hidupnya. Kamu sudah memblokir dia, ya. Kamu sudah cut off dia. Hubungan ini memang sudah selesai gitu. Kamu sudah memblokir atau sudah melepaskan dia gitu. Ya, aku lihat di sini. Kamu sudah menghilang lah intinya. Oke, mungkin kemarin hubungan kamu dengan dia tuh adalah hubungan yang terlarang, ya. Hubungan yang terlarang. Kenapa aku bilang kemarin? Karena saat ini kan kalian sudah cut off ya, sudah selesai, sudah berpisah. Sehingga aku lihat di sini memang kamu dengan dia adalah hubungan yang terlarang kemarin itu. Mungkin kalian punya pasangan sah, dia punya pasangan sah, atau salah satu yang punya pasangan sah, atau ya apa deh. Apa sih kalau hubungan terlarang tuh ya, banyak macam mungkin ya. Nah, intinya seperti itu. Terus juga hubungan ini menimbulkan kemarahan, ya. Kemarahannya entah ini di sisi dari pasangan sah kalian atau kemarahannya memang pada diri kalian sendiri gitu. Jadi dia merasa bahwa ketika kamu menjalani hubungan dengan dia penuh amarah kamu tuh sama dia. Ya mungkin karena memang dia ngeselin banget ya, dia melukai kamu, dia menyakiti kamu, apalagi di situ kan dia selalu menghadirkan wanita atau pria lain gitu kan. Ya bisa nggak sih dibilang selingkuh? Ya mungkin bisa lah ya. Apa namanya? Mungkin dia selalu selingkuhin kamu kayak gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini kamu marah banget gitu. Oke, kalau aku lihat hari ini memang dia benar-benar masih sayang sama kamu, masih mencintai kamu, masih mengagumi kamu. Bahkan sekarang walaupun sudah berpisah, dia melihat sekarang kamu lebih mempesona. Ya, mungkin kamu sekarang lebih bahagia, lebih cantik, lebih ganteng, lebih sukses, lebih menikmati hidup, lebih bebas, freedom, ya, seperti itu. Oke. Di sini ini bisa energi kamu, bisa energi dia ya. Tapi kalau aku lihat kebanyakan ini energi kalian, dia merasa bahwa kamu tuh sekarang akhir-akhir ini kayak apa ya? Mungkin suka party-party atau kalau nggak party-party mungkin suka ke clubbing atau suka begadang. Ya, kalau nggak ke clubbing mungkin begadang atau ya kami tuh kayak di malam hari itu aktif gitu loh, atau masih terjaga. Paham ya maksud terjaga itu masih melek gitu loh. Kok udah jam misalkan udah jam 11, jam 12 kok kamu masih online gitu loh di media sosialmu gitu ya. Kamu upload, kamu apa itu namanya? Ya, kamu upload di media sosialmu udah jam 12, udah jam 1 malam kamu masih uh, apa di mana nongkrong sama teman-teman atau gimana ya. Pokoknya aku lihat di sini kalian tuh kayak sering begadang ya. Dia ngeliat sekarang kamu tuh kayak sering begadang gitu. Atau bisa jadi ini energi dia mungkin orangnya suka begadang. Tapi ini lebih banyak kalian ya, lebih banyak itu kalian yang begadang akhir-akhir ini. Oke, kita lihat lagi perasaan dia terhadap kamu. Oke, perasaan dia terhadap kamu saat ini adalah dia belum mampu untuk memperjuangkan kamu. Kenapa? Karena kalau aku lihat saat ini, dia pun masih sebenarnya kesel juga sama diri dia. Karena selama ini tuh dia sedang berjuang loh dengan kehidupan dia. Dia tuh selama ini tuh masih
apa ya, gimana caranya aku harus sukses, gimana caranya aku harus punya posisi tertentu gitu ya, gimana caranya, pokoknya intinya dia saat ini tuh berjuang dalam pertarungan di kehidupan dia. Cuman kenapa apapun yang dia perjuangkan itu tidak menemukan hasil yang wah gitu loh ya. Dia mungkin selama ini pontang-panting, misalkan dia punya bisnis gitu ya, itu bisnisnya mungkin kok nggak bisa go internasional gitu ya, atau misalkan apalagi dia kerja di suatu instansi atau kantor gitu, dia nggak naik-naik jabatan, nah kayak gitu ya. Atau misalkan kehidupan dia ya kok gini-gini aja, padahal kayaknya itu udah pontang-panting banget dia kerja, bertarung dengan segala macam keruwetan kehidupan dia gitu, tapi kok hidup dia stuck gini-gini aja, nggak ada perkembangan ya. Mungkin pendapatan juga segini-gini aja gitu ya, aku lihat di sini. Jadi dia sebenarnya selama ini tuh berjuang dalam pertarungan kehidupan dia, tapi sampai detik ini dia tidak dapat untuk memenangkan apa yang selama ini dia perjuangkan, seperti itu. Makanya belum belum bisa ya untuk memperjuangkan kamu. Tapi menurut dia kamu adalah cahaya dalam hidupnya. Kamu adalah penerang dalam hidupnya. Kamu adalah cahaya bulan dalam kegelapan, dalam di malam hari. Nah, seperti itu andainya. Diandaikan seperti lampu emergensi di kala mati lampu. Ah, kayak gitu. Ya, kamu adalah penerang dalam hidupnya. Jadi kayak ketika selama ini hidup dia hancur, ketika hidup dia benar-benar ada di posisi terendah, mungkin gak ada orang yang perhatian lagi sama dia, teman-temannya pada ngilang, keluarganya mungkin lepas tangan dari dia. Ucuk-ucuk kamu datang tuh kayak, ya ampun, masih ada ternyata satu orang ini yang masih mau perhatian sama dia, membantu dia, mensupport dia, membuat dia tertawa, membuat dia bahagia. Nah, kayak gitu. Kamu diandaikan dia seperti itu, kamu adalah cahaya di dalam hidupnya. Terus aku melihat di sini dia merasa bahwa dia adalah milikmu selamanya. Jadi kalau aku lihat bisa dibilang bucin-bucin gak sih dia ini ya? Bisa sih, bisa ya, bisa. Tapi lebih 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 besar ditutupi oleh rasa ketidakmampuan. Jadi sebenarnya dia sayang, cinta, bucin sama kamu, tapi ada situasi yang menutupi perasaan dia yang cinta ke kamu itu untuk berambisius sama kamu, yaitu ya ini tentang keadaan dia yang tidak bisa memperjuangkan kamu untuk saat ini ya, karena ya keadaan dia saat ini ya bahkan mungkin ada kemunduran bukannya kemajuan kayak gitu, paham ya? Tapi kalau misalkan ditanya, dia ini milik siapa? Ya, milik Tuhannya dan milik kamu, kayak gitulah ya. Aku milikmu selamanya, kata dia gitu. Nah, dia memang sayang sama kamu. Terus itu juga menurut dia kita memang ditakdirkan untuk bertemu ya, seperti sudah ditulis ya, seperti sudah ditakdirkan. Jadi menurut dia, kenapa kalau misalkan kamu bertanya-tanya atau kamu merasa menyesal bertemu dengan dia gitu ya, ya karena kita sudah ditakdirkan untuk bertemu gitu. Kita akan selalu ditakdirkan untuk bertemu. Bahkan mungkin hubungan kalian juga sering on off atau putus nyambung ya kan? Kayak gitu. Karena menurut dia ya itu sudah tertulis di takdir gitu, bahwa kita selalu akan ada urusan gitu loh. Ya, selalu akan dihadirkan lagi bersama gitu. Bahkan aku melihat di sini dia masih ingat dengan jelas hari pertama kalian bertemu atau berkenalan.
gitu ya. Bahkan dia saat ini tuh kayak mikir, kayaknya baru kemarin loh kita ini kenal, kayak baru kemarin kita itu say hello, bercanda tawa bersama, saling perhatian. Nah itu dia masih inget itu awal-awal kalian berkenalan gitu ya, kayak baru kemarin gitu. Tahu-tahu kok kita udah saling dingin kayak gini ya, saling cuek kayak gini ya, seperti orang asing lagi kayak gitu. Dan I miss you, kata dia, ya, aku merindukanmu. Tetapi, but I don't have time right now. Ya, tapi untuk saat ini dia belum punya waktu untuk melampiaskan rasa rindunya ke kamu. Kenapa? Ya ini, dia sedang berjuang dengan hidupnya. Kamu paham gak sih perasaan orang yang lagi susah, ya, lagi susah, terus itu punya rasa cinta sama kamu, sama seseorang deh, sama seseorang, tapi apa ya, terbawa malu karena keadaan dia susah gitu loh. Ya kalau aku lihat sih memang orang ini pakai logika ya, kalau mikir tuh logika banget. Jadi nggak mungkin kan dia akan menikahi seseorang kalau misalkan keadaan dia aja lagi sulit. Mungkin untuk makan aja sulit, mungkin ya. Saking gitu. Jadi makanya di sini walaupun dia rindu sama kamu, dia tuh kayak takut gitu untuk menghubungi kamu atau menampakkan diri ke kamu, karena ya keadaan dia tidak bisa memberikan apa yang kamu harapkan selama ini gitu. Dia juga kalau datang ya dia nggak bisa ngasih apapun gitu loh. Ya kan, jadi kalau misalkan dia datang ucuk-ucuk dengan muka tembok ya, muka tebal gitu, kan ya apa ya, kayak nggak tahu malu aja gitu. Ya udah nyakitin, udah menghadirkan pihak lain ya kan, nyelingkuhin kamu, semena-mena sama kamu, ucuk-ucuk datang ya, dan tidak bisa apa ya, memberikan apa-apa untuk kamu, cuman untuk memuaskan rasa rindunya doang, kan egois banget gitu. Paham ya maksudku? Ya dia pun menyadari bahwa kalau dia seperti itu terlihat sangat egois terhadap kamu. Ya walaupun memang dia ini orangnya egois, aku lihat emang egois banget gitu. Tapi ya kalau misalkan untuk datang itu tadi dia tidak bisa. Bahkan ya mungkin memang saat ini tuh waktu dia benar-benar dia habiskan untuk gimana caranya aku bangkit dari ekonomiku yang terpuruk. Bagaimana caranya aku bisa sukses. Pekerjaan apa lagi yang harus aku kerjakan agar aku itu bisa sukses. Agar aku punya uang yang cukup atau uang yang berlebih kayak gitu loh. Atau bisa apa ya, memberikan hadiah mungkin ya ke kamu, atau kalau yang LDR mungkin pengen bertemu. Nah, kayak gitu. Gimana menghasilkan uang yang banyak gitu. Atau punya tabungan untuk menikah denganmu atau apa gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Tuh. Kartu pertamanya aja, I'm becoming a better person, kata dia. Aku akan menjadi sosok seseorang yang lebih baik lagi. Makanya saat ini dia memang benar-benar lagi berjuang dengan keadaan hidupnya saat ini. Ya, kalau aku lihat di sini dia masih sering kok mantengin kamu. Kenapa mantengin kamu? Karena dia pun pengen lihat kamu sebenarnya masih ada rasa juga nggak sih sama aku. Karena di sini kan dia merindukan kamu ya, dia juga masih cinta sama kamu. Tapi kok sekarang kamu dingin banget? Apakah ini memang keinginan kamu untuk benar-benar menganggap dia asing? Sehingga saat ini dia tuh masih sering memantau kamu untuk melihat kamu itu masih nggak sih ngasih kode-kode, ngasih tanda-tanda bahwa sebenarnya kamu juga kangen, kamu juga masih menginginkan dia, kayak gitu. Ya, aku lihat di sini. Nih, I want you. Dia masih menginginkan kamu. Cuman untuk saat ini, menurut dia, kita harus berpisah aja dulu. Karena ada ketidakmampuan dari dia untuk memperjuangkan kamu seperti itu. Kalau dibilang tentang cinta, I love you unconditionally. Dari tadi dibilangnya ada cinta tanpa apa? I love you unconditionally, cinta tanpa syarat. Ya, dia memang benar-benar cinta sama kamu. Cuman ya itu, ya, terhalang ketidakmampuan gitu. Ya, entah itu ketidakmampuannya
dalam materi atau dalam keberanian mental. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau cinta-cinta gitu. Finding out the truth crush me. Oke. Ada sesuatu yang terbongkar dari dia, yang akhirnya membuat dia hancur. Ya, seperti itu. Jadi menemukan kebenaran itu membuat dia hancur. Jadi kalau aku lihat di sini dia kayak dulu mungkin sering mendenial ya bahwa selama ini dia itu mungkin ya hidup tuh harus berjuang sendiri. Hidup tuh harus cari uang sendiri, bukan ngandelin harta orang tua. Mungkin selama ini dia menganggap orang tuanya kaya. Ya, jadi abisin aja harta orang tua, nggak bakalan habis-habis kok. Taunya bangkrut. Nah, akhirnya di sini dia dapat faktanya, oh bahwa hidup tuh ya harus kerja untuk menghasilkan uang agar bisa foya-foya gitu. Jadi jangan cuman menadah tangan doang kayak gitu. Ya, itu mungkin bisa jadi seperti itu contohnya. Atau bisa jadi mungkin selama ini dia tuh menutupi sesuatu. Misalkan salah satunya adalah wanita lain itu, ya atau pria lain itu dia tutup-tutupi. Kamu tahu tuh bahwa dia ternyata punya yang lain. Ya udah, akhirnya di sini kamu marah, kamu kesal, kamu kecewa, kamu patah hati dan meninggalkan dia. Apa yang terjadi? Dia akhirnya hancur, ya. Nggak ada lagi tuh yang perhatian sama dia, karena kan dia menganggap kamu adalah cahaya dalam gelapnya, kayak gitu. Paham ya maksudku? Jadi kebenaran yang terungkap ya itu menghancurkan dia gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah diteruskan tontonannya ya. Tidak udah diteruskan videonya. Dan gak usah marah-marah di komentar. Oke, bisa cari video yang lain. Untuk zodiaknya di sini energi paling kuat ada Taurus. Ini zodiak bisa zodiak kamu, zodiak dia, silahkan disituasikan saja. Ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aries, Cancer, Scorpio dan Pisces. Cancer, Scorpio dan Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian ya. Nggak usah dibuat pusing. Oke, ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 3, 2, 7, 10, 18, 9, 2, 4, 14, 22, 5, 15, 24, 19, 21, 6, 12, 1, 29, 17, 5, 8, 11, 23, 26, 16, 28, 13, 25, 30, dan 31. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Juni, September, Maret, Desember, April, November, Agustus, Juli, Februari, dan Mei. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan situasikan saja. Ada sio naga, sio kerbau, sio ayam, sio kambing, sio ular, sio anjing, sio kelinci, sio tikus, sio monyet, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. R, J, K, M, U, A, F, G, D, S, T, E, N, W, P, V, C, H, I, Q, Y, X, Z.
Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam satu kalian semua, dan bye-bye.